udah Berarti lu 4 hari itu mulai Februari sampai April lu cuman seharusnya cuma 4 hari di rumah. Iya, Berarti gila juga jadwal lu ya, Ra? Wah, kasus. diam aja, nggak usah pamer-pamer karena menurut Oke. Dan selamat datang di channel paling random sedunia. ini Oke. randomnya lebih dari random. Ya, jadi di sini sudah bersama dengan gua, salah satu TL kondang domestik di Jakarta, Wah, Anjay. Namanya luar biasa. Dinasti Ara, namanya Dinasti Ara. Hello, 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 hello. Nanti jangan lupa follow akun Instagramnya Dinasti Ara, ada Iya, di deskripsi, nanti bakalan gua taruh. Oke, Ra, apa iya yang kabar? nggak ada Apa foto. kabar? Kabar baik, Chris. Lo Kita apa udah kabar? baik, baik. Udah Udah, lama kita nggak ketemu ya. Terakhir itu iya, bawa grup yang dari Depok ke Depok ya kan? iya betul. Dari Depok ke Depok. Iya, oke. Iya. Eh, ini kan lagi corona nih, Ra. Menurut lu Mm-mm. gimana nih? Lu ngejalanin hidup sekarang tuh gimana? Kan biasanya lu kan tour leader ya kan? Terus lu Iya. tuh apa namanya? Suka jalan-jalan gitu. Nah, ini pandemi memaksa lu PSBB apa gimana? Iya. Gimana sih menurut lu nih? Jadi hidup lu selama PSBB itu gimana? Hidup gue baik-baik saja. Karena terakhir tur Februari itu setelah itu gue masih ada jadwal tour. Jadi masih ada sedikit pemasukan terakhir. Nah, Ya, jadi masih lumayan aman lah ya. Ini udah masuk bulan kedua ya kita PSBB. bulan kedua PSBB COVID-19-nya bulan ketiga Bulan masuk. ketiga, ya. Betul. Jadi pas udah corona itu, pas isunya udah mulai banyak di Cina, itu posisinya gue lagi di Bali, lagi Hmm. overland di Bali, cuman belum terlalu heboh kayak pertengahan Maret itu, belum terlalu Hmm. heboh, gue masih santai-santai aja di Bali, udah mulai ada isu-isu nggak enak gitu kan, apalagi kita tahu Bali kan banyak wisatawan mancanegara juga, agak takut juga. Setelah pulang, udah mulai tuh di stop Hmm. turnya, jadi terakhir gue ke Jogja, setelah itu udah nggak ada tur lagi, semua tur dipospon. Nah, itu Oke, dia tuh yang menarik. Ya, lanjut. dan gue udah bisa bayangin gue di bulan April akan hidup makmur menjelang puasa ini. Hmm. Jadi ternyata, oh my god, gue harus di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Eh, Nonton berita, sektor pariwisata tuh paling kena imbasnya paling banget Hmm. ya menurut gue. Karena benar-benar di stop semuanya, nggak boleh melakukan perjalanan wisata. Hmm. Sekolah semua diliburkan, adanya PSBB segala macam, udah mulai stres. Hmm. Lu Terus tuh nggak pemasukan gila. dari mana kan? Pemasukan dari mana gitu kan, karena pekerjaan kita kan freelance ya, kita bukan in-house di satu travel, kita cuma freelance aja, dari Hmm. satu tempat ke tempat lain kita loncat. Ketika kayak gini, yang biasanya kita memang, kalau menurut gue sih harusnya kita udah siap ya, karena kita tipe orang yang pekerjaannya musiman gitu. Betul, betul, Jadi emang betul. nggak setiap bulan kita ada pemasukan dari tour. Cuma ini berasanya karena kemarin itu masuknya di high season, Iya, iya. ya kan? Di Bulan high season, mulai Maret bulan Maret ya, April. Maret. Hmm. Yep, itu tuh gue udah ngebayang, oke, gue akan hidup enak nih puasa, nggak usah kerja gitu kan. Ternyata zong, Berapa jadwal kayak yang lu postpone? eh jadwal, oke. Februari, dari akhir Februari sampai dengan terakhir mau puasa itu berarti April ya. Hmm. Kemarin itu April berarti kan ya. Eh, itu gue di rumah cuma sekitar 4 hari, sisanya di jalan. Nah, gitu. Jadi kan lu udah bisa kebayang ya, kita punya istilah namanya puter pala. Nah, Ya, jadi ya.
udah udah kebayang lah itu udah Berarti mulai. lu 4 hari itu mulai Februari sampai April lu cuman seharusnya cuman 4 hari di rumah. Iya, Berarti gila juga jadwal lu ya, Ra? Wah, kasus. diam aja, nggak usah pamer-pamer karena menurut gue ya bukan waktunya lagi gue untuk pamer. Iya, pantesan hidupnya makmur ya kan? Amin, amin, amin. Februari, Maret, April, 3 bulan, 4 hari doang guys dia ada di rumah. Berarti sisanya dia di jalan. Memang benar, dia ini adalah salah satu tour leader domestik kondang. Jadwalnya. Oh, amin, 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 amin. Nah, Enggak sih, gini, enggak kondang. kan kemarin baru diumumin tuh kan, apa? Nih corona kemungkinan besar nggak bakalan hilang, gitu kan? Mm-mm. Dan pasti ini berdampak banget tadi kayak yang lu bilang ke sektor pariwisata gitu. Terus gimana menurut lu? Lu ke depannya tuh kayak gimana? Ini kan virus kemungkinan besar gak bakalan hilang. Iya, kayak mungkin kayak HIV AIDS ya gitu, nempel Hmm. terus gitu kan. Hmm. Cuman ini kan lagi naik-naiknya ya sama aja kayak waktu zamannya flu burung kan. Hmm. Kita kayak ketakutan nggak boleh miara ayam, nggak boleh miara burung gitu kan, ketakutan akan hal itu. Cuman berjalannya waktu, isunya mulai hilang, orang juga udah mulai berbaur, mulai bersahabat ya Dengan gitu dengan virus. situasi, dengan virus gitu, Nah. mulai bersahabat. Oh, jadi lu Cuma nggak kan memang apa? khawatir gitu kalau misalkan nih virus nggak bakalan hilang Khawatir sih depannya. pasti ada khawatir. Kita harus tetap Hmm. waspada ya gitu. Apalagi ini menyangkut kesehatan. Kita orang lapangan, kita Hmm. ketemu orang yang berbeda-beda. Kita nggak tahu kondisi fisik kita saat itu gimana. Kita nggak Hmm. tahu sial beruntungnya kita ada di mana. Kita tetap harus jaga. Ngikutin apa kata pemerintah, oke, kita nggak melakukan hal apa. Gue di rumah aja, bener-bener di rumah Full di aja, rumah aja. full di rumah aja. Paling gue keluar cuma ke warung gitu. Oh gitu. Berarti itu duit yang selama ini lu kumpulin ya mau nggak mau lu pakai buat ngabisin biaya hidup sekarang. Iya betul. Udah berapa Gue banyak habis? nih ini harus jadi pelajaran sih buat kita yang kerjanya nggak nentu ya, apalagi Hmm. freelance kayak kita. Mungkin gue bukan belajar dari kasus adanya virus, or kita harus tidak punya pekerjaan. Kita anggap kita nggak punya kerjaan sekarang ya, pengangguran gitu. Untungnya kita nggak di PHK, nggak ada yang PHK Ya nggak kita. ada yang PHK lu juga Iya. sih. Terusnya pelajaran buat kita adalah gimana belajar caranya untuk memanage uang. Saving money itu perlu banget. Oke? Saving money itu perlu banget. Gue bukan tipe orang yang boros, alhamdulillahnya gitu ya. Mungkin orang-orang lihat gue kehidupannya wah enak nggak? No. Gue selalu mementingkan untuk hal-hal yang lebih penting. Contohnya makan. Kalau makan, oke, gue akan jor-joran mau makan. Gue lagi pengen ini nih, gue mau beli. Gue akan beli. Gak mau, ntar deh karena gue nanti uangnya sayang kalau beli ini. No, gue gak pernah pelit sama badan gue sendiri. Cuman kalau masalah barang, gue selalu menjaga banget untuk beli barang yang gue mau. Terus harganya tuh kayak gak worth it gitu. Ini sekian gitu, kayaknya ntar dulu deh, takut ada apa-apa. Karena belajar juga dari pengalaman gue merawat bapak ibu gue sendirian di rumah, gue satu-satunya orang yang kerja waktu itu. Jadi gue udah belajar dari situ gimana cara menyimpan uang untuk kebutuhan yang lebih urgent gitu. Dan akhirnya ilmu gue kepake sekarang. Gila lu. Ya. Lu ternyata gue pikir sih memang kalau gue ngelihat sosmed lu, Ra, lu kemana-mana gitu pergi sama temen-temen lu. Gue pikir lu boros lo. Ternyata enggak ya. Ya, gue enggak boros. Enggak sih, Gue iya. enggak Gue sih. kalau misalkan lagi jalan bareng, memang gue tahu lu nggak boros. Ya mau nggak mau tuh travel harus ngeluarin duit buat jajan ya. Iya, iya. Ya itu kan tahu kan. Cuman emang gue bukan tipe orang yang beli ini beli itu, harus punya ini harus punya itu. Enggak gatal mata ya. Enggak gatal mata. Untuk handphone aja gitu gue mungkin ketinggalan zaman sama yang lain. Biarin aja gitu. Buat apa ngikutin zaman tuh gak ada habisnya. Gitu. Dengan lo mikirin gimana caranya lo hidup ke depan. Kayak gini kan. Gitu.
Ya kemarin teman-teman gue sempat nanya, gimana lu Ra, gitu, lu nggak kerja, pendapatan lu masih ada. Gue bilang, gue bisa pakai tabungan gue untuk menjalani hidup tanpa gue harus berpikir. Kira-kira Dalam masih ada artian, stok berapa bulan? gue masih bisa bertahan, ya panjang lah. Asik, gila berarti banyak gitu ya, banyak, luar biasa loh. Alhamdulillah, belajar ya guys. Gila, Iya, jadi terus. invest aja. Kayak misalkan lo beli apa ya nantinya akan bisa lo jual kayak atau lo gade. Hmm. Nah, itu berguna ya untuk hidup lo. Lu invest, maksudnya duit lu pakai buat beli emas gitu? Iya, iya. Oh gitu. Jadi semuanya nggak Iya, semuanya lu kumpulin lu masukin ke bank enggak. gitu. Oh jadi lu invest ke. Enggak. Jadi gue ada beberapa lubang gitu gue taruh gitu. Oh, oke oke Jadi oke. karena kalau misalkan cuma di bank, sekarang kita punya m-banking. Kita Ya bisa gatal juga gunain ya, itu gatal juga. untuk menggunakan, udah banyak e-commerce juga yang menawarkan hal-hal ini kan. Gatel tuh yang namanya Betul, betul. m-banking. Jadi sebenarnya nyimpen uang di bank juga sih Sama bukan aja salah satu bohong. saran gue. Iya, iya. Gue punya satu lubang di lain yang tidak bisa gue ambil. Gue invest untuk beli emas. Mungkin kalian lihat gue nggak pernah pakai emas. Yes, I am. Hmm. Gue nggak suka yang menggunakan emas. Memang gitu. Gue akhirnya bekerja sama orang untuk nyimpan emas gue gitu. Jadi ketika Oke. gue butuh, gue tinggal hubungin orang itu buat tarik. So far sih enggak ya, jangan ditarik dulu ya. Masih ada kehidupan lain mungkin ya. Luar Harus biasa loh, Ra. dipikirkan ke depannya. Gila loh. Ini adalah sosok yang gua nggak pernah tahu loh dari Ara. Iya, karena nggak harus Dan semua orang tahu kan? iya sih, tapi setelah video ini di-post kayaknya semua orang tahu deh. Iya, pokoknya belajar itu saving money sih Oke, ya perlu banget. jadi kepake ya sekarang walaupun kayak begini gitu. Iya, iya betul. Oke, Sebetulnya tuh kebutuhan tuh nggak mahal, Riz. maksudnya? Kebutuhan hidup tuh nggak mahal. Kebutuhan hidup kita tuh nggak mahal. Yang Hah. mahal itu gaya hidup kita. Oh, anjay, ini quotes terbaik kayaknya nih. Kebutuhan hidup gak mahal, gaya Iya, hidup yang mahal. hidup yang mahal. Setuju, setuju, Betul. setuju. Setuju Oke. ya. Nah, Hmm. balik lagi nih masih masalah COVID-19. Nah, kan tadi Hmm. kita ngomong tentang bersahabat dengan COVID-19 gitu. Tapi kalau misalkan gue tanya sama lu percaya nggak sama teori konspirasi yang beberapa waktu ini beredar gitu kan? Lu tahu? Itu pro kontra ya gitu. Mungkin Lu kalau ke dibahas di bagian mana? sini Pro atau kontra? netral. Netral. Jadi ada sedikit Hmm. percaya, ada sedikit enggak. Iya, iya. Ada sedikit percaya, ada sedikit enggak. Gitu. Kayak lagi banyak masalah kan. Mungkin sebagian orang ya, sebagian besar orang sekarang berpikirnya ya udah pasrah gitu kan. Ya. Pasrah. Karena nggak jelas juga datanya, nggak jelas juga vaksinnya gimana. Pasrah. Cuman kan kita harus ngikutin juga, kita punya pemerintah, kita punya pimpinan, mereka mengarahkan kita kayak gini, ya udah kita ikutin. Toh mereka juga melakukan yang terbaik. Tuh, mereka tidak menjerumuskan kita. Itulah kenapa Iya, gue di sini sisi netral aja, gue jadi orang baik aja, jadi orang suci, gue diem di rumah aja. anjay. Jadi ya itu boleh lah kalau konspirasi itu boleh kita baca-baca tapi nggak usah terlalu Iya, dipikirin ya karena iya, menurut gua kalau konspirasi lu tahu kan kalau misalkan dibilang nih virus buatan manusia terus vaksinnya nggak ada dan tujuannya buat miskinin orang tujuannya bikin satu mata uang dan lain-lain gitu iya, pasti mengurangi jumlah penduduk dunia. pasti lu capek banget gila sih gua Capek. mikirin itu juga capek gitu. Jadi memang benar kita Gue, harus jadi orang yang netral. iya, gue selama COVID ini, gue mengurangi sekali namanya nonton televisi. Gue paling Hmm. cuma baca di media elektronik Hmm. aja karena itu muncul kan di handphone. Cuma untuk nonton televisi gue mengurangi banget. Karena malah Kayak bikin panik ya. ya nggak sih, kayak mind blowing gitu nggak sih, lo Iya, nonton iya. kayak kebawa tiba-tiba, aduh gue kayak ngerasa demam, gue ngerasa aduh gitu, Iya, iya. gitu Benar, benar. secara tidak ya kan. Di Hmm. beberapa waktu lalu, jadi gua tuh ada batuk ya kan. Gue batuk
yang hampir sebulan gak sembuh-sembuh. Cuman karena Itu TBC kayaknya deh. setan. Beda kayaknya gitu kasusnya. Enggak, maksud gue karena corona. Gue nggak mikir ke TBC juga sih. Oh gitu, periksa makanya. Jadi karena tadi pengaruh media sosial yang dibilang eh, media sosial ya, terus televisi, itu gue jadi takut serius. Dan gue jadi Iya benar. kayak mikir, anjir apa gue yang kena kena corona, apa yang gue Iya, iya. nanti bakalan nyebarin di keluarga gue gitu. Jadi semenjak itu ya gue nggak pernah lagi nonton gitu, karena memang benar-benar, lu lihat lah di berita, korban sekian-sekian, terus daerah ini, daerah Depok, apalagi Depok tuh waktu itu jadi zona merah itu, gue benar-benar Pertama, takut, iya. gila sih. Maksud gue, ya jadi buat teman-teman yang di rumah juga gue saranin sih nggak usah terlalu banyak-banyak ya nonton TV gitu, karena seperti yang tadi kita bilang gitu, jadi itu mempengaruhi kepanikan gitu. Kita tuh sekarang dijajahnya dengan kepanikan ya kan. Iya, benar. Dengan mindset kita sendiri sebenarnya. Iya gitu. Jadi ya menurut gua nggak usah keluar-keluar. Tapi kayaknya sekarang udah banyak yang keluar rumah. Gimana dong? Iya, bener. Itulah kenapa makanya gue bilang kayaknya ini udah mulai banyak orang yang pasrah gitu. Hmm. Gue pribadi nggak menyalahkan keadaan mereka harus keluar. Kita nggak tahu ya mereka keluar karena apa, tujuannya Hmm. apa. Kita kan nggak pernah tahu dan nggak mungkin juga kita tanya satu-satu. Tapi ya inilah mereka kita butuh hidup, kita butuh pemasukan, Jelas kita lah. butuh iya, kita butuh beli sesuatu, kita butuh berinteraksi dengan orang. Gue waktu awal-awal PSBB itu gue demam, sakit, gak jelas, badannya panas, batuk dan segala macem. Gue mikir apa karena di rumah aja gitu kan? Apa Yang karena nggak biasanya tidur di biasanya jalan ya kan? iya biasanya jalan kemana kena matahari segala macam. Terus gue sempet tanya sama teman-teman gue dan mereka merasakan hal yang sama. Jadi tidak bisa menyalahkan keadaan juga kalau mereka mau diem di rumah aja atau gimana, tapi memang sebaiknya sekarang berhubung kurva ini sedang mulai Enggak. naik dikit lagi nih, ya Hmm. kan? Udah mulai turun. Udah mulai Cuman turun gue sih. lihat beberapa hari ini, iya, cuma beberapa hari ini ada pelonjakan dikit lagi karena mungkin udah banyak orang yang di Yang luar. keluar. Oh, kemarin di bandara pun ada berita ternyata ada yang positif kan, gitu dari Hmm. bandara yang tiba-tiba wah itu pun menjadi pro kontra juga. Kegalauan pemerintahan kita ditanyakan juga di situ kan, Iya sih. gitu. Ya mau gimana Iya. juga sih, memang agak susah juga. Gua nih kalau jadi presiden gue juga bingung coy. Gimana ya? Iya, Karena nggak bisa ini disalahkan. iya di mana-mana di negara-negara lain juga yang tadinya memang udah sembuh kayak di Iya, Cina balik lagi gitu loh. iya, mereka masuk gelombang kedua sekarang. Nah itu gitu maksud gue, aduh. That's why gue mikir sektor pariwisata adalah sektor yang paling lama nanti untuk recovery dari Nah keadaan. itu dia Ra, gitu. Apalagi kan sektor pariwisata di Indonesia tuh kan sebenarnya kemarin lagi naik nggak sih? Karena memang udah musimnya sih. Iya, menurut gue lagi rame gitu. Jadi terus tiba-tiba kayak begini, aduh, banyak banget kayak misalkan bokapnya Faisal ya kan, eh, yang tadinya jadwalnya banyak, terus tiba-tiba nggak ada jalan gitu. Kata Iya, menurut gue juga sih sektor pariwisata nih yang mati banget. iya bisa gini. Ketika kemarin gue baca berita itu mereka membuat rekayasa penghilangan virus COVID di Indonesia itu bisa sampai akhir Desember. Itu untuk Gila. sektornya bukan sektor pariwisata ya. Sektor pariwisata mungkin bisa masuk 2021 baru Iya, pulih full iya gitu bisa kan. jadi. Karena dari negara lain, benua lain pun oke, mereka sudah open akan PSBB itu. Mereka udah nggak ada stay at home lagi, udah dilonggarin. Hmm, Cuman tetap di negaranya aja, nggak boleh keluar gitu. iya. Sedangkan gue kan pekerjaannya bukan as a tour leader doang ya. Hmm. Gue kan tour guide juga, gue tour guide Jakarta. Yang Uh, bawa-bawanya gue dominan dengan bule gitu ya, tamu ya luar. wisatawan wisatawan mancanegara. Kan ini
imbasnya kena banget. Tapi masih beruntungnya gue, mungkin untuk teman-teman lain juga bisa cari hal lain untuk dikerjakan ya selama COVID ini untuk nambah Asik. penghasilan. Jual buah, ya kan? Iya, jual apa aja. Gue respect banget sih sama teman-teman yang maksudnya mungkin ada beberapa orang yang tiba-tiba langsung mencemooh gitu kayak, kok lu tiba-tiba jualan sih? Mm-mm. Kok lu berubah haluan, lu jadi kayak nyindir. Semua orang di status WA gue jualan, semua orang di IG story gue jualan. Hey, kita di kondisi yang sama, gue nggak mau namanya jadi benci karena lo melontarkan hal tersebut, tapi please respect aja sama kita. Kalau lo nggak mau beli, sekarang ada gerakan baru, Riz. Namanya Apa gue tuh? beli, gue review. Gimana tuh maksudnya? Gue baru tahu dah. Nah, baru tahu kan? Iya. Jadi, kalau misalkan lo ternyata ada temen lo yang Hah? jualan. Hah? Nah, lo nggak bisa beli nih. Bukan karena lo nggak mampu beli, tapi memang bukan kebutuhan lo untuk beli. Bantu share dagangannya dia, entah di status WA lo, atau di status IG story lo. Gitu. Sama halnya ketika lo beli produk temen lo. Kan lo beli, lo review. Lo kan punya media sosial. Gunakan media sosial lo secara bijak. Jadi bantu. Jadi circle temen lo yang jualan gak di circle dia aja. Jadi bakalan nyebar ya. Ya, jadi itu lo pakai? Iya. Gitu. Jadi tapi berarti dari jualan-jualan itu lu udah lumayan banyak gitu. Maksudnya ya lumayan gitu. Nah, untuk jualan gue gini, gue bukan tipe orang yang bisa jualan ya. Jujur gue gak ada bakat banget jadi marketing deh. Enggak, bakat banget. Enggak, tapi paket gue kan tembus sama lu sekali. Iya, itu modal pemaksaan ya. Jadi gini, gue pertama kali nyoba untuk jualan satu produk. Itu pun pertamanya dari nge-review doang, Riz. Jadi ada salah satu temen gue, dia jualan produk ini. Ketika gue upload di media sosial gue, banyak yang nanyanya langsung ke gue. Oh gitu. Akhirnya gue coba gue ngobrol sama yang punya produk ini, oh gimana, jadilah reseller. Nah, dia tuh jadi reseller, udah jadi reseller, akhirnya banyak pendapatan gue. Gue kalau untuk jualan, gue tidak, kita nggak bisa mungkin lagi juga ya, gue kan tinggal sendiri gitu, gue nyewa rumah gitu kan, gue harus bayar listrik, gue harus bayar segala macam gitu. Jadi gini, kalau gue sekarang sebisa mungkin yang gue bilang tadi, Riz, gue udah nge-save money untuk kehidupan gue jangka panjang kalau amit-amitnya gitu pekerjaan ini nanti masih dipospon sampai Desember. Iya, jangan deh, tapi jangan sampai gitu. Iya, Juni lah. Iya lah, gila. Udah lah gitu. Memang udah di reschedule sih. Udah di reschedule, jadwalnya udah keluar dan gue merasa aman. Cuman ya berita-berita ini membuat gue merasa tidak aman lagi ya. Iyalah, gila loh. Nah, jadi kalau untuk jualan gue nggak bisa mengharapkan untuk dijadikan kebutuhan pokok. Dalam artian untuk bayar, untuk bayar yang bulanan ya, yang sistemnya, yang udah berseris lah, tiap bulan gue harus lakukan, harus gue bayar. Gue nggak bisa, karena nggak cukup. Gitu, berapa sih, Riz, gitu untung jualan? Iya sih emang, kan, apalagi begini. Kita bukan, nah, semua orang susah. Semua orang nahan duit ya kan, semua orang. Iya, kita nggak bisa maksa dia buat beli. Benar. Iya kan? Akhirnya gue menggunakan itu, gimana caranya gue menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu, untuk makan. Gitu, apalagi bulan puasa ya, lebih irit gue. Banget. Makannya cuma 2 kali, dikit-dikit. Untungnya dapat bantuan dari perangkat RW dan RT di sini. Lu dapat juga? Dapat banyak? Gue udah dapat. Ini gue mau jualan beras, guys. Lu mau jualan beras gimana? Semua orang dapat beras. Iya, makanya gue udah, ya Allah, beras berapa gue karung, sekarang. Alhamdulillah sekarang. Lu buat gue yang sendiri sekarang. Gue mau kasih tahu, gue dapat berapa karung? Berapa? 4 karung.
Serius. Itu katanya sih belum, masih ada lagi. Gue nggak tahu Iya, gue ngabisin. tiap minggu dapet. Gila ya. Parah, tapi cuma beras. Iya, Astagfirullah, tapi makasih masa ya iya kita Allah. makan pakai beras doang? Itu dia, gue tuh kayak setiap hari sahur pakai nasi goreng. Gitu lah ya, berasnya tuh keluar banyak gitu. kayak nggak guna gitu. Nah, jadi uang gue gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Gue yang biasanya hidup boros dimakan ya, gue tuh kalau di rumah, Riz, kalau lagi bawa tur, itu nggak pernah yang namanya nggak GoFood. Iya, Sombong dikit. tahu gue itu emang. Pastilah. Parah, parah banget. Dan sekarang gue tiba-tiba menjadi koki untuk diri gue sendiri. Emang gak mau, Ra. Mau nggak mau, bener. Parah banget. Dan sekarang rekor gue 50.000 bisa seminggu lebih. Gila lo ya 50.000. Luar biasa buat makan yang biasanya sehari 200.000 Ya, kan? iya bisa, parah banget sih, parah banget. Gue kalau makan gue nggak pelit sama badan gue karena nyokap gue tuh selalu ngingetin boleh eh, irit akan satu hal yang nggak perlu kebutuhan sekunder lah ya kayak tas, Hmm. sepatu gitu-gitu bisa di belakang. Bisa nanti untuk cari celah lain, misalkan kalau ada bonus atau ada rezeki lain. Tapi pentingkanlah badannya dulu. Karena kita modalnya kan badannya, gitu. Iya. Kalau badan kita sakit, kan nggak enak juga gitu kan, nggak bisa Mm-mm. kerja. Akhirnya gue dari situ prinsip gue, kayak gue nggak boleh pelit yang sama namanya makan. Hmm. Jangan pernah pelit. Iyalah apalagi buat makan. Terus kalau misalkan nih, kalau misalkan besok COVID-19 Hmm, sudah nggak ada, tempat mana yang hmm. bakalan pertama kali lu kunjungi? Tempat mana yang pertama kali? Ini tempat wisata apa tempat apa aja Terserah nih? lu. Pokoknya ya tempat yang bakalan lu kunjungin nantinya. Kalau ini misalkan besok selesai nih, tempat pertama yang bakalan lu Hmm. kunjungin tuh apa? Pokoknya yang pertama, karena dari COVID kemarin gue gak sempet ke makam nyokap bokap gue, pasti gue ke makam dulu. Oke, ya. Iya, karena gue Anak yang eh, berbakti. biasanya tiap bulan tuh, atau biasanya gue kalau udah mau overland nih, Hmm. entah overland atau ke Jogja tapi nggak balik-balik ke rumah gitu, gue sempetin untuk makam dulu. Gimana caranya? Ya minta restu lah ya. Iya, Kalau kalian iya, kan ada wujudnya gitu kan. iya. Ya gimana gue harus minta restu juga even mereka udah nggak ada wujudnya gitu. Hmm. Gue lebih senang sih kayak gitu, maksudnya eh, gue nggak di sini, gue hidup sendiri, cuma ada abang gue yang nggak serumah juga gitu kan. Oh, dia juga bisa gue hubungin lewat media sosial gitu. Kalau orang tua gue kan udah nggak bisa, jadi gue harus kunjungin dulu. Misalnya kayak gitu. Yang kedua, tempat kedua yang pengen gue kunjungin. Sebenarnya, to be honest, gue tuh udah lama berpikir untuk pensiun dari dunia tour leader dan tour guide ini. Masa? Mm-mm. Bohong aja lu. Iya, jadi gue tuh udah berpikir lama sebenarnya untuk pensiun ya. Gitu. Gila lu, serius. Uh, iya, tapi kayaknya sekarang dananya belum mencukupi deh kalau Nggak jadi pensiun gara-gara corona. Duitnya iya lah, kagak, gak duitnya jadi. berkurang lagi anjir. Iya, iya. Karena gue sebenarnya udah nulis beberapa impian untuk dilakukan. Enggak impian, kayak wish list gitu yang Hmm. gue akan lakuin di 2021 gitu. Jadi gini Emang juga, gue mau apa? apa-apa, lu dulu deh. Nah, Apa? jadi kalau prinsip gue dari sebenarnya nggak dari pas gue sendiri atau pas punya orang tua ya. Hmm. Gue dari dulu ketika udah mulai jadi yang namanya tour leader dan juga tour guide, gue selalu menyempatkan diri untuk membuat diri gue sendiri senang. Hmm. Dalam artian, lu punya hobi kan, pasti setiap orang punya Pasti. hobi, punya keinginan pasti. Jangan kerja terus lah, ntar mati. Sombong banget. Jangan, iya maksudnya jangan kerja terus. Lu gini, lu nyari uang untuk apa? Gitu. Buat seneng-seneng kali. Nah, untuk senang-senang kan? Buat nikah Kadang lu jangan buat nikah. melupakan itu. Nah, kadang lu melupakan itu Hmm. tujuannya gitu. Saking kerja kerasnya lu, oke lu bisa ngumpulin untuk nikah, untuk jalan-jalan, tapi ternyata lu sakit. Iya Uangnya sih. jadi buat apa? Nggak buat Jadi apa-apa, buat buat rumah sakit. berobat. Iya. Nah, kan? Jadi gue
sebisa mungkin setiap tahun akan meluangkan waktu untuk diri gue sendiri atau sama teman-teman gue pergi travel. Gitu. Itu dari awal dulu gue 2012 sih, dari lulus sekolah gue setiap tahun menyempatkan untuk punya satu tempat. Nah, jadi yang harus gue kunjungin tahun ini. Sebenarnya tahun ini ada beberapa tempat yang Mau pengen gue kemana kunjungin, lagi tapi lo? Mau kemana? I need back to Thailand. Terus aku mau ke Singapura lagi gitu, kayak ya deket-deket aja kali Lo kayaknya ya seneng gitu. banget ya ke Singapura. Kenapa ya Bapak menanyakan itu? Enggak, kok saya agak apa ya? Kok kamu kayaknya seneng gitu bolak-balik Enggak, ke Singapura? Hah? Apa ada apa masa depan di ya? sana? Oh enggak, masa depan saya jauh Pak, udah di Singapura. Nggak apa-apa, Terus nanya aja. ya aminin aja deh, amin. Mudah-mudahan dia ke Singapura ya. Hmm, Kayak oke. gitu. Terusnya 2021 juga udah punya wishlist juga sih. Gue kayak pengen nyoba solo traveling gitu. Selama ini tuh gue kan paling cuma berdua atau sendiri. Hmm, Oke, kalau ke Singapura gue sendiri gitu. Atau biasanya bawa tour kan ke Singapura. hmm, Cuman tuh kayak buat ke negara lain, apalagi ke Eropa gitu ya. hmm. Kayak belum berani gitu. Gue takut. Gue udah cerita, udah mulai konsul sih sama teman-teman gue yang beberapa kali. Dan mereka tour leader itu kayak bapaknya Faisal. Kita nggak apa-apa nih nyebutin Pak Gunawan terus. Gak apa-apa. Pak Ntar dia Gunawan. ada di episode kedua. Gue udah Oh ngomong gitu. sama dia. Ya. Iya kayak gitu. Mau mencoba untuk cari peruntungan lain di negara orang sebenarnya gue gitu. Jadi that's why kenapa gue mikir untuk pensiun dari dunia pariwisata ini. Dan itu dia. Lu sadar nggak sih gini? Kita